Halo YouTubers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Udah pada ngopi? Udah sarapan? Udah sehat? Jangan lupa bahagia bro. Doa saya selalu yang terbaik buat teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada ya. Oke bro, di video kali ini saya pengen sharing atau review tentang warning kategori The Unit Cat dari unit Caterpillar ya. Karena di video saya sebelumnya itu ada subscriber atau teman yang komen, tolong dong bro reviewin tentang warning cat itu apa aja bro. Nah jadi dia ada 3 kategori ya. Yang pertama itu warning 1, warning 2, dan warning 3 bro. Kebetulan hari ini saya ada di dalam unit cat. Mungkin next time saya akan review di unit Komatsu bro. Nah kalau di Komatsu dia itu namanya error 01, error 02, dan error 03 bro. Jadi pada warning pertama itu ditandai dengan menyalanya salah satu indikator di dalam CMS ini. Nah itu salah satu indikator di dalam CMS ini akan menyala pada saat terjadi warning 1 bro. Kemudian pada saat terjadi warning 2 itu salah satu di dalam indikator CMS ini akan menyala dan dibarengi dengan action light-nya ini menyala bro. Nah ini ya, ini action light-nya akan menyala juga pada saat terjadi warning 2. Kemudian pada saat terjadi warning 3 itu ditandai dengan menyalanya salah satu indikator di dalam CMS ini dan dibarengi dengan action light dan diikuti dengan alarm atau buzzer ya bro. Jadi jika indikator di dalam CMS ini menyala dan action light ini menyala ditambah dengan buzzer tadi, itu masuk ke dalam warning kategori tingkat ketiga bro. Jadi pada warning kategori tingkat pertama itu ada 5 item di dalam CMS ini ya. Di dalam CMS ini yang akan menyala salah satunya. Yang pertama itu ada maintenance required lamp. Kemudian yang kedua itu ada charging system. Nah biasa kalau di tingkat 1 charging system itu menyala karena sistem pengisian pada kelistrikan itu tidak berfungsi dengan baik ya. Kemudian yang ketiga itu parking brake on. Nah biasa ini menyala untuk mengingatkan operator pada saat kita akan travel ya. Pada saat kita akan travel bahwa kita belum merilis parking brake bro. Jika kita sudah memasukkan shift lever transmisi dan kita belum merilis parking brake, itu akan masuk ke dalam miss operation bro. Nah itu juga akan menyebabkan kita gugur ya, gugur pada saat kita akan tes operator bro. Kemudian yang keempat di sini ada engine air filter restriction. Kemudian yang kelima itu transmission oil filter restriction. Jadi tindakan antisipasi dari operator atau clue-nya itu adalah operator hanya diminta untuk lebih waspada dan perhatian pada sistem ataupun mesinnya. Kerusakan sistem tidak membahayakan bagi operator dan juga komponen unit bro. Jadi pada saat terjadi warning 1 itu operator hanya diminta untuk lebih waspada dan perhatian pada sistem di sini bro. Kemudian lanjut ke warning 2 bro. Jadi di warning 2 itu ada 3 item. Yang pertama itu ada torch converter and brake oil temperature. Nah jadi di warning tingkat 2 itu berkaitan dengan temperatur ya. Apapun yang berkaitan dengan temperatur itu masuk ke dalam warning kategori tingkat kedua bro. Nah biasa torch converter and brake oil temperature ini overhead pada saat kita beroperasi di area jalan yang lembek ya. Beroperasi di area jalan yang lembek ataupun menghisap bro, sehingga menyebabkan kerja torch converter itu lebih berat bro. Atau kita terlalu sering menggunakan retarder brake sehingga brake oil temperature di sini itu overhead ya bro. Kalau oli itu dia overhead di 120 derajat Celcius bro. Kemudian item yang kedua itu ada check engine. Nah jadi panel check engine di sini akan menyala karena 2 faktor. Yang pertama itu karena sensor di dalam engine ada yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua itu karena engine overrunning bro. Jadi engine overrunning itu RPM sampai ke 2200 RPM ya. 2200 RPM dan itu tuh akan menyebabkan panel check engine di sini akan menyala. Itu juga masuk ke dalam miss operation bro. Itu juga masuk ke dalam miss operation. Kenapa? Karena itu akan memperpendek umur dari komponen unit itu sendiri bro. Kemudian lanjut yang ketiga,
di sini ada engine coolant temperature bro. Engine coolant temperature ini, jika engine coolant temperaturnya itu overhead, itu juga masuk ke dalam warning kategori tingkat 2 bro. Ditandainya tadi dengan menyalanya salah satu indikator di dalam CMS ini atau 4G cluster ini, dan ditambah dengan action lag-nya itu menyala bro. Suhu kerja ideal untuk engine coolant-nya itu antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian dia overhead itu di antara 102 derajat Celciusan bro. Tindakan atau clue dari operator, tindakan antisipasinya itu operator harus melakukan perubahan cara pengoperasian ya pada mesin untuk menurunkan suhu yang terlalu tinggi bro, atau dengan cara mengidle engine di antara RPM 1500 sampai 1800 RPM, hingga di sini gignya ini kembali pada rentan normalnya ya bro. Jadi clue-nya itu operator diminta untuk melakukan perubahan cara pengoperasian tadi bro. Kemudian agar kita tidak terjadi engine overrunning, itu pada saat kita mengoperasikan unit, sebelum kita mengoperasikan unit disarankan referensinya itu untuk langsung mengaktifkan ARC ya. Nah, bagusnya kalau di CAT itu ARC dia ngelock di RPM atau tachometer bro. Kalau di Komatsu dia itu ngelock di speed bro. Makanya dia di Komatsu itu namanya ARSC, Auto Retarder Speed Control. Jadi dia ngelocknya di speed. Nah kalau di CAT dia ngelocknya di tachometer atau RPM bro. Jadi pada saat kita sebelum mengoperasikan unit, lebih baik kita mengaktifkan ARC-nya ini ya, agar tidak terjadi overrunning bro. Kemudian lanjut ke warning kategori tingkat ketiga. Jadi di warning kategori tingkat 3 ini ada 6 item ya. Kalau di tingkat 2 tadi lebih sedikit, nah kalau di tingkat ketiga ini lebih banyak bro. Yang pertama itu ada engine oil pressure di sini bro. Nah jadi pada warning kategori tingkat ketiga, apapun yang berkaitan dengan pressure itu masuk ke dalam warning kategori tingkat ketiga ya bro. Jadi apapun yang berkaitan dengan pressure atau tekanan, kalau di tingkat 2 tadi karena suhu, kalau di tingkat 3 itu karena tekanan bro. Nah jadi apapun yang berkaitan dengan pressure itu masuk ke warning kategori tingkat ketiga. Yang pertama tadi ada engine oil pressure, kemudian break on. Nah jadi break on di sini dia masuk ke warning kategori tingkat 1 dan 3 bro. Biasanya ini pada saat kita melakukan operasi itu tiba-tiba breaknya itu on. Nah kita diminta untuk segera menghentikan unit dan mengecek komponen unit ini sendiri bro, jika ada mengalami kelainan bro. Oke. Kemudian yang ketiga di sini ada charging system. Nah charging system ini juga masuk ke dalam warning kategori tingkat 1 dan tingkat 3 bro. Kalau di tingkat 3 ini biasanya karena fan bell atau tali kipasnya itu putus bro. Kemudian yang keempat di sini ada primary steering. Primary steering biasanya itu karena aliran oli itu tidak normal bro. Kemudian engine coolant flow sama itu karena aliran cairan pendingin itu tidak normal ya. Kemudian yang keenam itu brake air pressure bro. Brake air pressure. Nah ini dia itu normalnya tekanan idealnya itu ada di 450 kPSA atau 65 PSI ya bro. Nah kurang daripada itu akan menyebabkan di sini nanti action lag-nya itu akan menyala bro. Action lag-nya akan menyala dan dibarengi dengan buzzernya juga ikut menyala bro. Jadi di warning kategori tingkat ketiga itu dia ditandai dengan menyalanya action lag di sini. Ini action lag-nya akan menyala ditambah dengan buzzer ataupun alarm dan salah satu indikator dari CMS ini bro. Jadi salah satu indikator CMS ini di sini menyala ditambah dengan action lag-nya tadi di sini dan buzzernya juga ikut menyala bro. Jadi untuk warning kategori tingkat ketiga itu tindakan antisipasi atau clue dari operator
operator diminta untuk segera menghentikan unit untuk menghindari kerusakan yang fatal dari sistem ataupun engine, bro. Karena contoh kayak engine oil pressure di sini. Kalau di CAT dia sensornya itu sudah lebih bagus ya, bro. Karena kalau dia oli engine itu kurang, dia itu di sini engine oil pressure-nya akan menyala lebih dulu, bro. Nggak sampai dia ngejim. Karena kalau di Komatsu itu dia bisa langsung ngejim tanpa engine oil pressure-nya ini nyala, bro. Nah, itu yang menyebabkan kita wajib melakukan P2H terlebih dahulu sebelum mengoperasikan unit ya, bro. Karena akan menyebabkan akibat yang fatal pada unit ini sendiri jika ada salah satu komponennya yang kurang untuk oli-olinya, bro. Oke, bro, mungkin sekian aja review atau sharing dari saya. Mungkin kalau ada kurangnya teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, bro, salam kuli tambang, pagi-pagi pulang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.